Baik, nah di sini sudah terdapat contoh soal dari sequential search. Nah, tapi sebelumnya masuk ke sequential search atau contoh soal ini, nah apa sih sequential search itu? Adalah sebuah proses di mana kita itu membandingkan data-data dari sekumpulan data yang ada gitu ya. Dari data yang pertama hingga data ditemukan atau mungkin apabila tidak ditemukan hingga data terakhir. Nah, keuntungannya dari algoritma sequential search ini, kita tidak perlu gitu ya mengurutkan data-data ini terlebih dahulu. Jadi bisa langsung gitu kita bisa menemukan data yang apa yang kita inginkan dari soal. Nah, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada sequential search. Di sini ada integer array berjumlah 18, yaitu 1, 3, 9, 11, 18, 24, hingga 101. Nah, selanjutnya juga di sini ada integer find. Nah, find itu apa sih? Jadi integer find itu adalah data atau elemen yang akan kita cari gitu dari soalnya, yaitu di sini yang kita cari adalah angka 99 gitu ya. Dan fontnya masih sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada proses looping gitu ya. Nah, ini adalah sebuah proses looping di mana di sini terdapat integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 18, i plus plus. Maksudnya apa sih? Nah, di sini itu maksudnya i sama dengan 0 itu berarti dan i lebih kecil dari 18. Jadi, proses loopingnya itu dimulai dari 0 sampai 18. Nah, maksud dari i plus plus itu sendiri, jadi proses ini itu akan terus bertambah gitu ya, maju, bukan malah berkurang ke belakang. Soalnya di sini ada tanda plus, apa sebaliknya jika min gitu ya, berarti itu akan berkurang gitu ya ke belakang. Nah, lanjut di sini ada if array i sama dengan find. Maksudnya apa sih? Jadi jika array i sama dengan find. Jadi jika array i misalkan kita di sini masukkan i-nya itu misalkan 0 gitu ya. 0 sama dengan find. Nah, find itu yang kita cari misalkan sudah benar gitu ya, 0 yang kita cari juga. Jadi 0 sama dengan 0 berarti si proses ini itu telah selesai. Nah, langsung ke font sama dengan i. Kenapa fontnya itu jadi i yang asalnya itu 0? Karena di sini itu prosesnya sudah ditemukan gitu ya. Kan di sini udah sama dengan find. Nah, kalau misalkan sudah ditemukan berarti berubah menjadi i bukan 0 lagi. Nah, di sini kalau misalkan sudah ditemukan berarti break dan selesai tutup kurung. Nah, tapi gimana nih kalau misalkan ternyata data yang kita inginkan itu belum ditemukan gitu ya. Nah, langsung saja ke sini ada if font sama dengan 0 gitu. Jadi perintahnya itu atau di sini ada data yang dicari tidak ada. Nah, kalau misalkan else-nya bagaimana? Nah, langsung printf data %d. %d itu apa nih di sini? Yaitu find-nya, yaitu data yang kita cari, ada pada indeksnya pada yang keberapa nih, yaitu font, misalkan ke-8, ke-9, sesuai ini. Dan indeks itu pasti dimulai dari 0. Nah, sekarang kita coba running gitu ya, apakah benar nih codingan yang sudah ada ini gitu, yang sudah dibuat. Kita coba running. Nah, udah ada ya data 99 ada pada indeks ke-16. Apakah benar nih ya? Indeksnya ada di 16 gitu, data 99. Kita coba hitung gitu ya. Nah, karena indeks itu dimulai dari 0, maka angka yang pertama ini atau angka 1 ini berarti 0 gitu ya. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar gitu ya. Data 99 itu ada pada indeks ke-16. Nah, di sini kita juga akan belajar tracing gitu ya. Bagaimana sih tracing untuk program sequential search. Langsung kita buka aja Note. Tapi sebelumnya kita harus salin dulu ya data yang diketahui di soal sama proses looping yang tadi. Kita salin ke sini biar lebih mudah aja. Nah, udah muncul ya, kita perbesar. Integer array berjumlah 18 sebagai berikut gitu ya.
dengan find 99 yang kita akan cari gitu, data yang akan kita cari 99, dan fontnya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tentuin dulu nih, indeksnya berapa aja. Nah, indeks array. Nah, udah, berarti dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kenapa sih sampai 17 padahal datanya itu ada 18 gitu? Ya karena tadi indeks itu pasti dimulai dari 0 gitu. Nah, di sini ada integer find sama dengan 99. Kita harus cari nih data 99 ini pada indeks keberapa gitu. Nah, lanjut ke sini gitu. Proses looping kita yang harus eksekusi gitu ya. Di sini tuh di proses tracingnya tuh di sini gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih syaratnya itu seperti apa gitu ya, berapa gitu. Syaratnya itu untuk soal ini berarti I harus lebih kecil dari 18. Nah, karena ya sesuai datanya gitu ya, ada 18 gitu. Jadi I-nya harus lebih kecil dari 18. Nah, lanjut ke proses tracing. Di sini kan udah ada integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari 18. Nah, kita harus tentuin nih, apakah benar gitu ya, atau tidak. Ya. Integer I sama dengan 0, berarti kan I-nya udah 0 nih, berarti di sini I-nya diganti dengan angka 0. Apakah 0 lebih kecil dari 18? Ya, benar ya, karena 0 itu lebih kecil dari 18. Nah, selanjutnya apa nih? Belum cukup sampai di sini gitu ya. Langsung kita masuk ke ini nih. Jika array I sama dengan find. Benar nggak? Gitu. Nah, biar lebih mudah aja gitu ya. Nah, udah gini. Array-nya berapa nih? Array I. Array I. Array I-nya kan asalnya array ini ya, di atas seperti yang di atas. Nah, kita rubah seperti yang di sini. Sama dengan 0, berarti ini juga 0. Sama dengan find. Find di sini berapa? Di contoh soalnya itu 99. Jadi, kita masukkan find-nya itu 99 ke sini. Karena sesuai yang kita cari gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih? Array 0 di sini tuh berapa? Nah, kan indeks 0 itu di sini ya. Berarti array-nya 1 gitu. Kita masukin di sini 1. Apakah 1 sama dengan 99? Tidak ya, jauh gitu ya. Jauh berbeda gitu. Nah, untuk ini udah selesai gitu ya. Untuk yang sama dengan 0. Tutup kurung. Selesai. Tapi nggak cukup sampai di sini gitu ya buat yang proses ininya gitu. Karena di sini tuh kan ada I++ gitu ya. Kita terus bukan menambahkan ya, mencari gitu ya. Terus maju gitu ya, mencari hingga ditemukan data yang akan kita inginkan ya dari soal gitu 99. Nah, jadi kita salin yang ini gitu ya, supaya lebih cepat. Nah, kan tadi udah ya 0. Nah, sekarang angka berapa nih setelah 0 gitu kan, I++, berarti setelah 0 itu berapa? 1 kan? Gak bakal mungkin min 1 gitu. Nah, apakah 1 lebih kecil dari 18? Ya, betul. Lebih kecil dari 18. Nah, selanjutnya kita salin yang ini gitu ya. Nah, kita tentuin juga nih apakah 1 itu benar gitu. Indeks 1. Nah, 1 sama dengan 99. Nah, udah gitu. Maaf. Nah, array. Enggak. Iya, ikutin yang atas gitu ya biar tersusun. Array 1 di sini berapa gitu ya? Berarti 3. Nah, kita di sini masukin 3. Berarti 3. Sama dengan 99. Ya enggak? Tidak ya. Jauh gitu.
Masih jauh berbeda. Nah, lanjut lagi. Kalau misalkan masih belum ditemukan, kita lanjut terus sampai data itu ditemukan. Udah 1 berapa nih? Karena I++ berarti 2 gitu ya. Udah 1 itu 2. Apakah 2 lebih kecil dari 18? Ya, betul. Selanjutnya, array. Berarti ininya diganti menjadi array 2 gitu ya. Nah, array 2 sama dengan 99. Array 2 di sini berapa gitu ya? Sebentar. Array 2 berarti 9. Kita masukin ke sini 9. Nah, masih tetap ya, nggak sama itu. Kita lanjut terus sampai kita bisa menemukan. Kita salin segini aja biar lebih cepat dan efektif gitu ya. Nah, udah 2 berapa nih angka selanjutnya? Berarti 3. Apakah 3 lebih kecil dari 18? Ya. Selanjutnya di sini 3. Berapa nih? Integer 3 itu berarti 11. Kita masukin di sini 11. Masih nggak sama gitu ya, 11 nggak sama 99, berarti tidak. Lanjut lagi. Nah, udah 3 berapa nih? Angka berapa? 4. 4. Nah, 4 lebih kecil dari 18. Ya, benar. Nah, lanjut ke sini. Apakah di sini sama? Belum tentu gitu ya. Berarti 4 di sini itu 18. Tuh, masih nggak sama. Nah, lanjut terus. Nah, udah angka 4, 5. Apakah 5 lebih kecil dari 18? Iya. 5 integer. Array 5 itu berapa? 24. Nah, masih enggak sama. Kita lanjut ke angka selanjutnya yaitu 6. Nah, 6 ini sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dari 18? Iya, betul. 6 sama dengan 99. Array 6 itu berapa? 36. 36. Sama dengan 99? Tidak. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke 7 berarti ya. 7. 7. Apakah lebih kecil dari 18? Iya, betul. Tapi apakah di sininya juga sama dengan 99? Array-nya belum tentu. 7 itu di sini 41. Enggak ya, enggak sama dengan 99. Tidak. Lanjut. Setelah 7 berarti 8. Apakah 8 lebih kecil dari 18? Iya, betul. Nah, 8. Di sini berapa ini? Array 8 berarti 48. 42, sorry. 42. Berarti ini kita ganti jadi 42. Masih belum sama dengan 99. Kita lanjut lagi ke 9 berarti ya. I sama dengan 9. Apakah 9 lebih kecil dari 18? Iya, betul. Kita ini ganti jadi indeks 9. Ininya array-nya 9 itu berapa? Array-nya 54. Kita masukin ke sini. 54 sama dengan 99? Tidak. Lanjut lagi ke sorry. Kita cari ini aja biar cepat gitu ya. Nah, ini. Nah, udah 9 berarti 10. Apakah 10? 10 lebih kecil dari 18? Iya. 10. Indeks 10 berarti array-nya berapa nih? 10 berarti 61. 61 apakah sama dengan 99? Tidak. Lanjut lagi. Udah 10 berarti 11. Apakah 11 lebih kecil dari 18? Iya. Setelah itu 11 sama dengan 99, indeks 11
Berarti array-nya berapa nih? 65. 65 sama dengan 99 tidak? Tidak ya, tidak sama. Nah, lanjut lagi ke setelah 11 berarti 12. Nah, sini. Apakah 12 itu lebih kecil dari 18? Ya, betul. Lanjut ke sini. 12 sama dengan 99. Array 12 berapa nih? 81. Apakah 81 sama dengan 99? Tidak ya. Nah, lanjut lagi ke 13 berarti ya. Udah 12 itu 13. Apakah 13 itu lebih kecil dari 18? Iya, betul. Selanjutnya di sini belum tentu gitu ya. 13 itu lebih kecil dari 13 di sini berarti 82. Apakah 82 itu sama dengan 99? Tidak. Nah, lanjut lagi ke 14 berarti. 14. Apakah 14 itu lebih kecil dari 18? Ya, betul. Selanjutnya ke sini 14. Array 14 berapa? Di sini itu berarti 83. Apakah 83 itu sama dengan 99? Tidak. Lanjut lagi ke 15 berarti ya. 15. 15. Apakah 15 itu lebih kecil dari 18? Ya, betul. Lanjut ke sini 15. Array 15 berapa? Array 15 itu berapa nih? Nah, array 15 itu 91 gitu ya. Nah, sekarang kita masukin 91 sama dengan 99. Tidak ya, masih kurang gitu ke 99. Beda. Nah, lanjut terus. Setelah 15 berarti 16 berarti ya. 16. Apakah 16 itu lebih kecil dari 18? Ya, lebih kecil dari 18. Lanjutnya, array 16 berapa nih? Kita coba lihat 16. 99 ya. Sekarang kita udah menemukan gitu ya. Data yang sama. Berarti ininya bukan tidak. Iya, sama ya. Nah, kalau misalkan udah ditemukan kayak gini gimana? Berarti font sama dengan I. Ya, yang jadi berarti nah, font sama dengan I-nya berapa nih? Ditemukannya di 16. Berarti ininya 16. Nah, gitu udah selesai sampai sini karena sudah ditemukan gitu data atau elemen yang kita carinya. Break dan selesai. Nah, mungkin seperti ini gitu ya penjelasan dari contoh soal sequential search. Dari yang kita cari itu data 99 kita temukan di fontnya itu 16. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai binary search gitu ya. Terima kasih.